Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan sholat maghrib yang dilanjut dengan tilawah, dan insyaallah kita lanjutkan pembelajaran kita yang hari ini insyaallah sudah sampai di tafsir surah Al-Kautsar, yaitu surah ke-108 di susunan mushaf, yaitu surah Madaniyah yang terdiri dari 3 ayat. Ayatnya suratnya cukup pendek ya, hanya 3 ayat ini ya, suratul Kautsar. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sungguh kami telah memberimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Nanti kita akan lihat bersama tentang al-kautsar ini. Fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah solat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu itu merekalah atau dialah yang terputus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna a'tainaka al-kautsar, ya. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan. A'ta yu'ti itu memberi, ya. Inna a'tainaka, memberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Al-kautsar nanti garis besarnya ada 2 hal, ya. Yang pertama adalah telaga, ya, yang di dalam surga. Yang kedua adalah kebaikan yang banyak, ya. Dan mari kita lihat hadis-hadisnya yang menyebutkan tentang hal tersebut. Imam Muslim dan Imam Abu Dawud serta Imam Nasai menyebutkan sebuah riwayat, dan lafaz ini lafaz dari Imam Muslim. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina fil masjid id aghfa ighfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mubtasima. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama kami di dalam masjid. Lalu tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam terlelap sebentar. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassima. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Qulna ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa atau tersenyum tadi wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qal unzilat alayya anifan suratan, telah turun kepadaku tadi, anifan itu baru saja, gitu ya, 1 surat. Faqara'a, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Thumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, atadruna mal kautsar, tahukah kalian apa itu al-kautsar? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, fa innahu nahrun, sesungguhnya al-kautsar ini adalah nahrun, sungai, gitu ya. Fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi, yang Allah janjikan kepadaku, itu sungai yang Allah janjikan kepadaku. Alaihi khairun katsir, ya, di sana ada banyak sekali kebaikan. Huwa haudun, dia adalah telaga, ya. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah,
di mana umatku itu akan dihadirkan di sana, di telaga tersebut, telaga Al-Kautsar. Aniyatuhu adadun nujum. Ya, di telaga itu nanti akan dihidangkan ya, tempat-tempat makan. Aniyatuhu adadun nujum. Ya, sejumlah an-nujum, bintang-bintang. Fayukhtalajul abdu minhum. Nah, ini yang nanti akan membuat renungan buat kita. Itu. Fayukhtalajul abdu minhum. Lalu ada sebagian manusia yang saat itu tertahan, artinya tidak bisa ikutan kemana? Ke telaga. Nggak bisa ikutan bareng ke Al-Kautsar. Fa'akul, karena ditahan, sebagian mereka itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'akul, lalu aku berkata kepada Allah, Rabbi innahu min ummati. Tuhai Rabbku, mereka adalah bagian dari umatku. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Lalu berkatalah, ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Ini yang menjadi renungan kita. Ya, karena pada dasarnya Nabi sudah mengatakan semua umatnya akan hadir di situ, akan dihadirkan ke telaga. Tapi ternyata ada orang-orang dari umat Nabi Muhammad yang ditahan. Na'udzubillah kalau kita salah satunya kan gitu. Ya, kita berlindung jangan sampai kita termasuk orang yang tertahan. Karena di situ diceritakan khairun katsir. Nanti di beberapa riwayat nanti akan kita lihat bagaimana kondisi haud itu. Ya. Tapi pesannya di situ adalah engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya dan perlunya kita untuk tetap berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Tidak perlu mengada-adakan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasul. Karena yang sudah diajarkan pun banyak yang masih belum bisa kita lakukan. Apalagi kalau kita kembali menambah sesuatu yang tidak ada, yang tidak diajarkan, yang Nabi SAW juga sudah mengingatkan ya, bahwa hal-hal semacam itu akan tertolak. Gitu. Ya, ini nanti monggo jadi renungan kita bersama. Ya, biar kita terus bersemangat, termotivasi untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, agar kita bisa nanti bersama dengan Rasulullah SAW dan umat-umat beliau di telaga ini. Yang kedua, Al-Kautsaru nahrun fil jannah. Ya. Jadi Kautsar yang tadi disebut, ya, sungai yang ada disebut, ya, yang tadi juga disebut sebagai telaga, itu adanya di dalam surga. Ya, atau sebagian riwayat mengatakan jalan menuju ke surga sebelum sampai ke surga. Gitu. Qala Imam Ahmad, ya, ini dari riwayat dari Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, dakhaltul jannah. Ya, saya masuk ke dalam surga. Fa idza ana binahrin. Ketika saya masuk, saya melihat di situ ternyata saya sedang berada di sebuah sungai. Hafatahu khiyamul lu'lu'. Di sana ada khiyam. Ada khiyam tuh kemahan lah, tenda-tenda, ya kan? Hafatahu al-lu'lu'. Yang pinggiran-pinggiran tenda itu isinya adalah mutiara. Ya, kalau kita apa ya namanya di pinggirannya ini ya, pinggiran tendanya itu adalah mutiara. Fadarabtu biyadi ila ma yajri fihi al-ma. Lalu saya celupkan tangan saya kemana? Ke air yang mengalir itu, di sungai itu. Fa idza miskun azfar. Ternyata ketika dicium oleh Nabi SAW, baunya adalah bau misik, bau kasturi, ya, yang sangat wangi. Qultu ma hadza ya Jibril? Apa ini Jibril yang mengalir ini? Ya, qal hadzal kautsaru alladzi a'takahu Allahu azza wa jalla. Dia adalah Al-Kautsar yang telah Allah berikan untukmu. Ya.
untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tadi kalau Al-Kautsar itu adalah nahrun atau haudun fil jannah, ya, bisa sungai atau telaga atau yang semakna dengan itu, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama, bahwa dia adalah sungai atau telaga. Yang kedua adalah Al-Kautsar huwa al-khairul katsir. Ya, makanya di terjemah itu pasti selalu langsung apa? Kebaikan yang banyak gitu. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Karena tentu terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dianugerahi mukjizat terbesar yaitu Al-Qur'an. Dia dipilih juga untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian khatamul anbiya gitu ya. Kemudian banyak hal lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, ya. Wa hadza tafsir ya'ummun nahra wa ghairahu. Ini Imam Ibnu Katsir mengatakan begitu. Jadi tafsir ini yang menyebutkan Al-Kautsar adalah al-khair al-katsir, ini mencakup semuanya, termasuk tadi di dalamnya yaitu an-nahr tadi, sungai atau telaga yang tadi disebutkan di dalam tafsir itu. Li'anna al-kautsara minal kathrati. Karena kata Al-Kautsar itu berasal dari kata kathrah yang artinya adalah banyak. Wahwa al-khair al-kathir, sehingga makna dari Al-Kautsar artinya adalah kebaikan yang banyak. Wa min dzalika an-nahru kama qala Ibnu Abbas, dan termasuk di dalamnya adalah tafsiran Al-Kautsar itu adalah an-nahr sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya di situ disebutkan, ya. Hatta qala Mujahid huwal khairul kathir fid dunya wal akhirah, bahwa salah satu imam tafsir Imam Mujahid mengatakan, ya, ini yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Artinya termasuk kebaikan-kebaikan yang diterima di dunia maupun nanti kelak di akhirat, ya. Dan tafsiran lain dari para ulama diantaranya Ikrimah menyebutkan huwa nubuwatu wal Qur'an wa thawabul akhirah, termasuk kenabian, termasuk diturunkannya Al-Quran tadi yang kita katakan, ya, bahwa Allah mengkaruniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali kebaikan. Diturunkannya Al-Quran pada beliau, ya, kemudian tadi menjadi penutup para anbiya dan rasul, ya, dan lain sebagainya, ya. Maka dengan kenikmatan-kenikmatan yang banyak itu, ya, mari kita ingat Bapak Ibu sekalian, ada perintah, ya, di dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa jadi patokan kita, bisa jadi motivasi kita, ya. Kalimatnya juga pendek meskipun ayatnya panjang. Ayatnya di sana itu ada 4 kalimat, ya, di Al-Qasas 77 ini, ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Itu potongan-potongannya, ya. Jadi potongan pertamanya gitu. Carilah dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, orientasinya itu digunakan untuk akhirat. Itu yang pertama. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Kamu kan akan hidup menjalani kehidupan di dunia, ya kan? Kamu ada jatah di situ, ada hak di situ untuk menjalani kehidupan dunia, silahkan, gitu kan? Ya, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini yang ketiga. Maka berbuat baiklah, ya, berbuat baiklah kepada sama manusia, kepada Allah terutama, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, kalau kita tadi kembali kepada mengingat apa yang telah Allah berikan seperti yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kan juga menerima banyak karunia. Ya kan, dalam kehidupan kita ini banyak nikmat yang sudah kita dapat. Maka kita diingatkan wa ahsin, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan sampai menjadi orang yang lupa, ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan jadi orang yang lupa terhadap Allah sehingga nanti Allah pun melupakanmu, gitu. Enggak ingat sama kamu, gitu. Ya, kama ahsana wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang keempat adalah wala tabghil fasada fil ard. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Itu pesan di dalam surat Al-Qasas itu. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan, ya.
Ini. Jadi dengan berbagai kenikmatan yang Allah telah anugerahkan kepada kita, kita diminta didorong, dimotivasi oleh Allah Ta'ala agar kita juga berbuat kebajikan. Itu. Ya. Nah, lalu di ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Ya, seringnya kita kalau membaca itu, kalau yang tidak lihat ayatnya atau tidak memperhatikan, dikiranya fasalli li, ya kan? Padahal fasalli li rabbik, kan gitu ya, fasalli li rabbika, gitu ya. Maka sholatlah ya untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Mari kita lihat ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, sebagaimana kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat, yang diantaranya adalah sungai yang telah dijelaskan sebelumnya, maka murnikanlah sholatmu, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan sembelihanmu, ibadahilah dia saja tanpa menyekutukannya, dan sembelihlah sembelihan dengan menyebut namanya tanpa menyekutukannya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am 162-163, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu ya, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, nusuk ya, berbagai macam ibadah ya, atau bahkan sembelihan-sembelihan itu, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, ya, untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya ya. Dan dengan itulah saya diperintahkan ya, artinya diperintahkan untuk mengikhlaskan ya seluruh yang kita dapat dalam kehidupan ya, bahkan hidup dan mati kita itu harus diserahkan untuk Allah, harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah termasuk orang yang pertama kali menyerahkan diri ya. Jadi muslim itu kan aslama yuslimu ya, itu arti aslinya adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah gitu. Makanya seringkali atau kemarin kita ketika bicara Rabb ya, tauhid rububiyah, kita ingatkan bahwa termasuk saya pribadi termasuk lebih senang ketika menerjemahkan Rabbnya dengan Rabb saja, tanpa kata Tuhan gitu. Karena kalau kata Rabb itu mengingatkan saya tentang tiga hal itu, kandungan kata Rabb itu, bahwa Allah adalah Al-Khaliq ya, kemudian yang kedua adalah Al-Malik ya, yang ketiga adalah Al-Mudabbir. Jadi selalu mengingatkan diri kita bahwa kita ini yang menciptakan Allah gitu, yang memiliki diri kita dan semua yang kita punya ini adalah Allah, dan yang mengatur kehidupan kita juga Allah Ta'ala gitu. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali atas kehendak dan keinginan Allah terhadap kita ya. Bahkan kita terhadap diri kita yang perasaannya milik kita pun kita tidak bisa berkuasa gitu ya. Kata Rabbi, fasalli li rabbika wanhar ya, fasalli li rabbika wanhar. Nah, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menyebutkan ya, sebenarnya ada tambahan sedikit saja, di awalnya hampir sama dengan yang tadi disampaikan oleh Ibnu Katsir. Yang tepat adalah perkataan yang menyebutkan bahwa ayat ini berarti jadikanlah sholatmu semuanya untuk Rabbmu dengan ikhlas, tanpa ada peruntukan bagi selainnya dari para pembanding dan sesembahan selain Allah tentunya. Demikian pula sembelihanmu, jadikanlah untuknya saja, bukan untuk berhala-berhala ya, bukan untuk sesaji ya, yang dipersembahkan kepada penguasa-penguasa tertentu yang mereka yakini, tidak ya. Apa kata beliau? Sebagai bentuk syukurmu ya. Sekali lagi, sebagai bentuk apa? Syukurmu atas apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa kebaikan dan kemuliaan yang tentu tidak ada yang sebanding dengannya dan telah Allah khususkan untukmu. Jadi kalau dilarikan ke kita, maka sholat kita itu ya, dan kalau kita bisa berkurban itu adalah bagian dari perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kaki kita masih bisa ditekuk ya,
Alhamdulillah kepala kita masih enak buat sujud. Ya, dipakai sujud nggak keliengan. Ya, nggak. Kadang kan kita pernah ngalamin ya kan. Saya pernah tuh sakit mata itu kalau sujud matanya kayak mau keluar. Ya, betulan. Ya, kadang kepala juga begitu ya kan. Diajak berdiri itu udah kayak muter-muter dunia. Alhamdulillah saat ini kita dikasih sehat. Ya, itu masih bisa berdiri tegak, masih bisa bersujud dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pinggang alhamdulillah aman, ya, dan sebagainya, berbagai macam kenikmatan. Maka mari kita syukuri semua kenikmatan-kenikmatan itu dengan bersujud kepada Allah, gitu, ya. Dan nanti dalam sholat itu salah satunya kan juga fungsi untuk mengingat, seperti dalam surat Thaha ayat 14 itu, ya, wa aqimis salata lidzikri, ya, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat berbagai macam kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, ya. Kemudian disebutkan di ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Ya, waktunya tinggal sedikit, 9. Oke. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya para pembencimu, pun syani'aka nanti ada dua tafsiran, ya. Syani'aka itu yang pertama adalah mubghiduka. Ya, inna syani'aka ay mubghidaka, orang yang membencimu. Ya, sungguhnya orang yang membencimu. Dan yang kedua wa'aduwaka, yaitu musuhmu, gitu. Sungguhnya para pembencimu atau musuh-musuhmu itu merekalah atau dialah yang abtar. Apa itu abtar? Imam Ikrimah menyebutkan al-abtar huwa al-fardu, yaitu yang sendirian, gitu. Jadi nanti kita sebutkan kenapa Nabi disebut begitu. Karena nanti di para orang-orang Arab zaman dahulu dikatakan seperti yang dikatakan oleh Suddi di situ, Imam As-Suddi, kanu idza mata dzukurur rajul qalu butira au abtar. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW punya putra. Ya, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Qasim, makanya Nabi disebut Abul Qasim, kan gitu ya. Jadi ada anak laki-laki yang namanya Qasim, ada juga Tahir, ya. Kemudian ada Ibrahim yang lahir di Madinah setelah hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kesemuanya ini meninggal ketika masih kecil. Nah, ini alasan kenapa orang kafir Quraisy, ya, dan orang-orang yang membenci Nabi dan musuh-musuh Nabi, termasuk pamannya sendiri Abu Lahab itu. Ya, Abu Lahab itu ketika Ibrahim meninggal itu dia keliling seperti yang waktu kita bahas surat Al-Lahab, ya. Dia kalau waktu di surat Al-Lahab dia keliling nyampein, nggak usah percaya sama ponakannya. Kalau ponakan saya ngomongnya benar nanti saya tebus, ya, nanti di akhirat dengan harta dan anak-anakku, gitu kan. Ya, nah ini ketika Ibrahim meninggal udah biarin aja, nggak usah didengerin, ya, karena nanti kalau dia sudah meninggal tuh selesai, gitu. Ini seperti yang dikatakan Al-As bin Wa'il juga, karena ayat yang ketiga ini banyak sekali para ulama berbeda pendapat tentang turunnya ini kepada siapa, karena sebenarnya banyak. Makanya kemudian salah satu tafsirnya, ya, syani'aka itu adalah aduwaka, musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada As bin Wa'il, ada Ikrimah, ya, ada Uqbah, maaf, ya, kemudian ada pamannya sendiri tadi Abu Lahab, ya, yang mengatakan bahwa gak usah didengerin, nanti begitu dia meninggal, misalnya Nabi Muhammad meninggal, itu sudah nggak ada yang nerusin, ceritanya udah akan selesai, maksudnya begitu. Karena abtar, karena tidak ada penerus laki-laki, gitu. Kita tahu bagaimana orang Arab itu sangat sangat bangga sekali, ya, ketika ada keturunan laki-laki. Tapi ternyata kan Allah bungkam dan buktikan ayat ini. Kenapa bisa begitu, Bapak Ibu? Kita tahu putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah punya anak siapa dengan Ali bin Abi Thalib? Ada Hasan, ada Husain. Sampai sekarang disebut, ya, sampai ke cucu-cucunya itu kita masih ingat betul, gitu ya. Bagaimana mereka terus ada, gitu. Tidak terhenti seperti yang mereka katakan bahwa Nabi itu abtar, tidak, gitu. Karena disebutkan dalam riwayat itu butira Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, naudzubillah, ya. Jadi dibilang Nabi Muhammad sudah selesai kisahnya, gitu, rampung lah dengan nanti meninggal, udah, makanya nggak perlu didengerin. Itu biarkan saja Nabi Muhammad terus berdakwah seperti itu, karena dia nanti begitu meninggal ya sudah selesai menurut mereka, ya kan? Itu. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan situ, ai inna mubghidaka ya Muhammad mubghidu ma ji'ta bihi minal huda wal haq wal burhan as-sati' wan nurul mubin huwal abtar al aqal al adhal al munqati' dzikruhu.
Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah, sungguhnya yang membencimu wahai Muhammad dan yang membenci apa yang kamu bawa, ya, berupa dakwah, berupa petunjuk, berupa kebenaran, ya, bukti-bukti yang nyata, cahaya yang terang, gitu, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang abtar. Mereka itulah yang akan terputus. Nyatanya mereka, para pemusuhnya, orang-orang yang membencinya, tidak disebut kecuali dengan keburukan, karena mereka telah menorehkan tinta sejarahnya dengan keburukan. Maka yang diingat juga paling keburukannya, pokoknya jangan begitu, gitu, jangan seperti dia, kan gitu ya, jangan seperti Abu Lahab, jangan seperti Abu Jahal, atau jangan seperti As bin Wa'il dan seterusnya, gitu ya. Tapi bukan mereka lah yang akan terhenti penyebutannya, nggak pernah dikenang, gitu. Kalaupun sekali dikenang, dilihat karena sebagai pembelajaran biar tidak terjatuh seperti mereka, ya. Nah, di sini kemudian tafsir yang tadi aduwaka adalah dari Ibnu Abbas yang menyebutkan inna syani'aka ai aduwaka. Yang terakhir, Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah Allah Ta'ala adalah zat yang maha memberi, dan salah satu asmaul husna yang memiliki arti demikian adalah Al-Wahhab. Ya, kita tahu seperti yang di surat Ali Imran ini saya cantumkan salah satu contohnya, di mana doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, ini kan minta bahwa kita ketika sudah, salah satu doa biar istiqomah lah. Ya, kalau kita sudah dikasih petunjuk sama Allah yang baik, tolong jangan dialihkan lagi, jangan palingkan saya ke yang lain, gitu. Jangan palingkan hati-hati kami setelah Engkau berikan hidayah, karena ini penting untuk menjaga keistiqomahan sampai kita meninggal, gitu. Ya, wahab lana min ladunka rahmah, rahmati kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pemberi, maha pemberi. Yang kedua, nikmat Allah yang telah diberikan kepada hamba-hambanya sangat banyak, ya, yang telah dianugerahkan kepada kita sangat banyak. Ya, bahkan di beberapa surat, di dua surat ya, di surat An-Nahl ayat 18 dan surat Ibrahim ayat 34 itu Allah mengingatkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi menariknya kenapa saya cantumkan ini, silakan diperhatikan belakangnya Bapak Ibu. Ya, di surat An-Nahl ketika Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, Allah bicara dirinya sendiri. Gitu. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian nggak bisa ngitung. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, yang mau ngitung kan hamba. Ya, tapi Allah di ujungnya bicara dirinya sendiri. Karena Allah tuh akan paham lah, manusia menungsar kayak apa itu tahu. Gitu. Ya, pasti harus beres. Gitu. Berbagai nikmat itu banyak dikufuri. Gitu. Maka Allah menyiapkan dirinya yang Ghafur dan Rahim, yang maha pengampun dan maha tetap disayangi. Jangankan kamu yang mau beriman, kamu yang mau bersujud kepada Allah Ta'ala, yang kafir saja dikasih makan, gitu. Yang kafir aja dikasih hidup sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gitu kan. Ya, makanya Allah Ghafur Rahim. Dan baru di kedua itu di surat Ibrahim itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Ya, sungguhnya manusia itu zalim dan kufur nikmat. Kebanyakannya begitu. Ya, maka alhamdulillah Bapak Ibu, ketika kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan masih bisa bersujud kepada Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bersujud kepadanya, itu adalah bentuk syukur yang luar biasa. Ya, karena disebutkan di sini makhluk-makhluk Allah banyak yang zalum, ya, dan kafar. Ya, sudah zalim terhadap dirinya karena nikmat Allah yang sudah didapat tidak dikembalikan atau tidak diwujudkan dalam bentuk kesyukuran, tapi justru kekufuran. Ya, itu. Nah, kemudian Allah juga mengingatkan ya ayuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum. Ya, ini ayat ini bisa jadi renungan kita juga di surat Fatir ayat yang ketiga. Wahai manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah terhadap kalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada, ya, pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Pikir dewek-dewek gitu. Pikir sendiri oleh kita, ada enggak?
selain Allah yang bisa memberikan rizki dari langit dan dari bumi, ya, yang bisa ngucurin hujan, yang menjadikan tanaman-tanaman kita tumbuh, kemudian kita bisa panen, bisa senang, bisa bahagia. Itu dari siapa? Gitu. Dan dari bumi itu yang muncul kan tidak ada. Maka hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah yang bisa memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah, tidak ada Rabb yang bisa disembah, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Fa anna tu'fakun. Maka bagaimana manusia itu banyak berpaling kepada Allah, kan aneh gitu. Mereka minta rizkinya itu semuanya berasal dari Allah, tapi diajak untuk beribadah kepada Allah mereka tidak mau. Mereka berpaling dari Allah. Gimana nih? Gitu. Kan kalau bahasa manusia sesama manusia, orang ngerti terima kasih, gitulah bahasanya, sederhananya kan begitu. Ya. Maka tidak ada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mari sekali lagi jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang melupakan, ya, lupa terhadap Allah, ya, sehingga nanti Allah melupakan kita, ya. Yang terakhir, yang ketiga, atau yang satu sebelum terakhir, mohon maaf ini. Salah satu perwujudan syukur atas nikmat yang sangat banyak itu adalah dengan melaksanakan sholat dan menyembelih binatang yang dipersembahkan untuk Allah, yang melambangkan kemauan untuk berkorban dan berbagi dengan hamba Allah yang lain. Ya, Allah katakan di surah Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ya, ingatlah kepadaku, ya, maka aku akan mengingat kalian. Ya, kayak tadi ya, jangan sampai kalian lupa kepada Allah, maka Allah akan lupa dengan kalian. Maka di ayat ini Allah katakan, ingatlah aku, maka aku akan ingat pada kalian. Ya, kan kalau diingat sama Allah kan kita, wah, senengnya luar biasa. Ya, yang ingat kita tuh bukan siapa-siapa, Rob kita sendiri. Gitu. Ingat kita, sehingga kalau kita minta, Allah tahu ini hambaku si fulan yang sering hadir di masjid, yang sering berdoa kepadaku, yang sering meminta kepadaku. Ya, kenal Allah itu. Ya, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur, ya, yang kemudian Allah gandengkan ayat itu dengan perintah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah, kan gitu, ya. Cara kita mengingat Allah Ta'ala, ya, dengan berbagai nikmat yang sudah hadir kepada kita lah, dengan apa? Sholat, gitu. Yang terakhir, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah utus untuk membawa risalah kebaikan pun mendapatkan penentangan dari umat yang didakwahinya, baik yang berasal dari kaumnya sendiri maupun masyarakat secara umum, bahkan yang berasal dari keluarga besarnya sendiri. Jadi penyampai kebaikan, orang jenengan mau menyampaikan satu ayat yang jenengan terima kepada orang-orang terdekat itu, jangan pernah ngira bahwa Anda bisa memberikan hidayah kepada mereka terus mereka bisa nurut, orang mesti gitu. Makanya jangan salah sampai Kan'an misal, masa Nabi Nuh anaknya orang pernah domongi apa sih, kan gitu. Ya, kalau kita, kesan kita kan akan muncul sing di masyarakat begitu. Kalau ada ustadz misalkan anaknya bandel, ustadz itu primo ora beres apa sih gitu ya, bocah dewek ora bener gitu. Gak mesti, karena memang hidayah bukan dimiliki ustadz, bukan, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, gitu. Tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, gitu. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang bergabung dalam wadah dakwah kita, ya, di Muhammadiyah, ya, di dunia lingkup dakwah seperti ini, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan memiliki niat untuk andil dalam menyebarkan kebaikan, bisa saja akan mendapatkan penentangan dari orang-orang yang didakwahinya. Ya, tidak hanya materi dakwahnya saja, tapi serangan terhadap personal juga sangat mungkin terjadi, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dituduh akan terputus, ya, urusannya setelah putranya meninggal, gitu ya, atau tentang dia dituduh gila, dituduh tukang sihir dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.